Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahu. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati dan senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan dan semoga kesehatan ini bermanfaat. Dan juga kita masih diberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan ini. Semoga selalu diridhoi oleh Allah SWT. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baiklah, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak saya hormati, lumayan kita mulai Maret, kita istirahat, artinya kegiatan seperti ini mulai Maret. Jadi saya mulai pertengahan Maret itu sudah off gitu Pak, pertengahan Maret ya. Kalau dengan anak-anak ya pakai Zoom itu. Jadi yang Surabaya, yang Malang, yang Pasuruan sudah kontak hari apa jam berapa itu ya. Baiklah. Pagi hari ini seperti yang saya sampaikan ke Pak Samsul, tema kita adalah memahami dan menyikapi musibah. Memahami dan mensikapi musibah. Berbicara musibah, ada kalanya musibah itu merupakan ujian. Ada kalanya juga musibah itu merupakan teguran atau peringatan. Dan ada kalanya musibah itu merupakan adab atau siksa. Semoga musibah yang terjadi, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, ya, mudah-mudahan tidak masuk kategori 3. Ya, tidak masuk kategori 3, adab, siksaan. Mudah-mudahan tidak. Dan mudah-mudahan masuk kategori pertama, ujian. Dan yang namanya ujian, orang diuji itu ya harus lulus. Jangan sampai diuji kemudian tidak lulus. Ya. Baik itu para siswa, mahasiswa, ya, maupun kita semuanya, ya, diuji pasti ingin lulus, berusaha lulus. Jangan sampai tidak lulus. Ya. Ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi orang baik pun bisa kena musibah. Jangan lalu berkata loh, wong iku salate wis disiplin, sedekah wis ngene-ngene kok sik kena musibah. Ujian. Adakah dengan ujian itu justru kamu bisa lebih? Tapi kalau kena itu lalu KO berarti gagal, tidak lulus. Datang ke masjid, sepeda motornya hilang. Terus mulai besok pagi saya tidak jamaah ke masjid, tidak lulus, kan gampang ya, tidak lulus. Ya. Nah, baik, tidak ada orang yang tidak diuji. Ya. Dan memang macam-macam ujian itu kan banyak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah menjadikan kita mati dan sekarang kita diberi kesempatan hidup untuk diuji. Kalau menurut ayat itu kita diuji tentang siapa yang paling baik tentang amalan kita. Menurut ayat itu ya. Surat Al-Mulk surat 67 ayat 2. Menurut ayat itu kita diuji tentang amal soleh kita, amal kebaikan kita. Ayat 2 ya. Al-Mulk ayat 2.
yang menciptakan mati dan hidup untuk memuji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Allah menguji kita. Siapa yang paling baik amal di antara kita? Jadi kita diuji dalam soal amal soleh. Siapa saja? Dan masih banyak ujian-ujian lain. Bahkan kita diuji dengan kebaikan, kita diuji dengan keburukan. Orang mendapatkan sukses belum tentu lulus. Kadang-kadang diberi sukses malah lupa daratan, sombong dan sebagainya, nggak lulus. Nah, baik, kembali kepada masalah musibah. Jadi musibah itu adalah ujian apapun bentuknya, baik itu biasanya kalau enak itu tidak disebut musibah ya. Wong enak kok musibah, Pak, rahmat, Pak. Boleh jadi rahmat itu membuat orang tidak lulus. Ya, jadi mendapat sesuatu yang enak, rahmat, tapi malah nggak lulus. Ya, tapi umumnya kalau kita ngomong musibah itu mesti yang tidak enak, tidak enak. Yang kedua, musibah merupakan teguran atau peringatan. Saya buat satu contoh, seorang karyawan di sebuah kantor, sebuah perusahaan gitu. Kalau dia disiplin, ya, disiplin, dia tidak akan ditegur oleh pimpinan, tidak akan kena SP. Tapi kalau dia tidak disiplin, kehadirannya tidak disiplin, tanggung jawabnya tidak diselesaikan dengan benar dan sebagainya, ditegur. Ya. Jadi musibah itu ada kalanya teguran. Mengapa ditegur? Karena kita telah membuat kesalahan. Kesalahan apa? Ya macam-macam. Kesalahan macam-macam. Jadi saya beri contoh, datangnya tidak tepat waktu sesuai aturan. Ya. Diberikan tugas, nggih, tapi gak kepanggil, ya, dan seterusnya ditegur. Ya, SP1, SP2, ya, dan seterusnya. Begitu pula kita. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, mari kita introspeksi. Kenapa ya? Di mana kesalahan saya? Sehingga saya ditegur, diperingatkan oleh Allah. Jangan lalu mengatakan salahku apa? Kalimatnya sama, salahku apa, tapi yang satu berarti introspeksi, yang satu malah nggak nerima, no. Salahku apa? Kalau sudah begitu tidak akan jadi baik. Tidak mau mengakui kekurangan atau kesalahan yang ada pada diri kita. Padahal teguran itu, peringatan itu, musibah itu ya karena kesalahan kita. Itu bisa kita lihat di surat 6. Nah, surat Al-An'am 120. Surat 6, surat Al-An'am ayat 120. Iya, 120. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Biasanya kalau ngomong dosa, itu dosa besar dan dosa kecil. Biasanya begitu. Tapi di ayat ini Allah tidak bicara dosa besar atau dosa kecil. Dosa yang nampak ataupun dosa yang tersembunyi. Yang sering kita dengar atau sering kita bincang-bincangkan, dosa itu dosa besar, dosa kecil gitu. Tapi ini lain. Tinggalkan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Dosa yang nampak, perbuatan dosa yang mudah dilihat oleh orang lain. Mencuri, berzina, minum khamr dan sebagainya. Perbuatan dosa yang mudah dilihat, diketahui oleh orang lain. Adapun dosa yang tersembunyi, perbuatan dosa
yang tidak mudah dilihat oleh orang. Ya, bahkan orang lain tidak tahu. Contohnya apa? Dosa yang tersembunyi, perbuatan dosa tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui orang lain. Iri hati, suudon, dan sebagainya. Ada tetangga dapat rezeki, ya, mantap. Mana-mana kok ikut. Tetangga bangun dirasani dalam hati. Paling-paling duit oleh orang lain tidak tahu, tetangga yang kita suudoni tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Perbuatan apa saja yang kita lakukan, baik itu yang kita nyatakan maupun kita rahasiakan dalam hati kita, Allah Maha tahu. Oleh karena itu Allah katakan, tinggalkan perbuatan dosa, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dari sini Bapak, mari ya. Jadi jangan lalu berkata, oh dak ono wong ro, aman ya. Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu. Baik. Karena orang disuruh meninggalkan perbuatan dosa tapi melanggar dosa. Melanggar artinya masih berbuat dosa, apa akibatnya? Nah di sini ya. Maka di sini tadi Allah mengatakan Allah akan ya, memberikan azab kepada orang berdosa akibat melanggar aturan, akibat berbuat dosa. Maka di surat ya, kaitannya dengan pelanggaran itu, surat 5 ayat 49 itu kalimatnya ada di bawah itu, yang Allah menyatakan, Al-Maidah 49. Yang bawah saja, iya. Iya. Jika mereka berpaling, ya. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah ditentukan Allah. Iya, surat 5 ayat 49, kalimatnya agak bawah. Iya. Yang paling bawah banyak. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah ditentukan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Nah, itulah. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Allah menimpakan musibah, memberikan musibah akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu dikaitkan dengan surat 6 ayat 120 tadi, tinggalkan dosa, baik itu nampak maupun tersembunyi. Karena kalau kita berbuat dosa, Allah Maha tahu, dan akibatnya orang yang berbuat dosa pasti ditimpa azab. Nah, baik. Ya, yang saya hormati, maka kembali lagi ya. Jadi ini sudah masuk yang ketiga ya, adab ya. Jadi kalau teguran atau ujian itu memang dengan musibah itu diharapkan orang itu mau kembali, mau sadar. Jadi yang nomor 2 tadi uraiannya mestinya begitu. Musibah sebagai teguran, sebagai peringatan. Ujian. Kalau nomor 1 kan ujian. Dalam? Iya. Andai kata orang itu berbuat tidak karu-karuan dibiarkan, ya, maka akan itu. Maka dengan adanya musibah ini ya tinggal sekarang yang mana? 1, ujian. Saya harus lulus. Ya, harus lulus. Yang kedua, teguran tadi. Teguran yang nomor 2 itu ada tambahan uraian Ibu, Bapak. Berdasarkan surat 30 ayat 41. Nah, itu kita ketahui ya, teguran. Apa maksud Allah ya? Surat Ar-Rum ayat 41 ya. Nomor 1 ujian, nomor 2 peringatan atau teguran. Iya. Sekarang surat Ar-Rum 30 ayat 41. Iya. Ini telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di sini. Jadi musibah itu terjadi bima kasabat aidinas, karena perbuatan
manusia. Perbuatan manusia yang bagaimana? Yang melanggar aturan, ya. Disuruh meninggalkan perbuatan dosa tapi masih berbuat dosa. Bima kasabat aidinas. Karena dia melanggar aturan, karena dia berbuat dosa, maka Allah menurunkan sebagian ayat. Allah punya maksud. Apa maksudnya? Kalimat terakhir itu, la'allahum yarji'un. Agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Apa maksudnya? Ojo diterus-terusno. Melanggar aturan ojo diterus-terusno, ya. Nah, orang yang ditegur oleh Allah, diberi peringatan oleh Allah supaya mau kembali ke jalan yang benar, tidak semua orang mau sadar. Ada yang dengan musibah, dengan teguran itu langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya menyesal ya Allah, dan seterusnya. Jadi barangkali kita, ya, yang terkena itu, ayo kita cepat sadar. Kita cepat sadar sesuai dengan kalimat yang terakhir, maksud Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Jangan seperti pada ayat yang lain, diberikan musibah oleh Allah, nggak malah tunduk patuh pada Allah, tapi tetap menyombongkan diri. Jadi ada dua sikap. Ada sikap yang mau menerima, menyadari dengan musibah itu, lalu kemudian sadar, tobat. Tapi ada kemudian tetap tidak mau tunduk, ya. Kadung ini musisan. Wah, kadang-kadang orang itu sumbar gak kenal. Kadung ini. Itu. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 76. Tidak mau tunduk, ya. Jadi nanti itu ada pembagiannya ya Pak. Ketika musibah berarti ada sikapnya seperti apa? Iya. Ada yang menerima, ada yang menentang. Iya. Setelah musibah. Iya. Iya. Untuk musibah. Jadi dengan 3 kategori tadi, ya, lalu tinggal kita. Yang terang saya katakan tadi, dengan 3 kategori tadi, jangan sampai kita masuk pada kategori ketiga, adab, siksaan, jangan. Tapi mudah-mudahan kalau kita ini ada musibah, terkena musibah, itu masuk kategori 1, ujian. Dan orang baik masih diuji loh, Ibu Bapak. Karena ujian, namanya ujian itu untuk meningkatkan kualitas. Jadi ujian itu untuk meningkatkan kualitas, itu ya. Bagaimana? Ya, katakanlah sebelum masuk perguruan tinggi harus lulus SLTA dulu. Kalau belum lulus tidak bisa. Nah, ujiannya harus lulus SLTA dulu baru bisa masuk perguruan tinggi. Sama dengan kita. Kita sudah beriman. Apakah orang beriman masih diuji? Masih. Allah tidak membiarkan begitu saja pada orang beriman. Bahkan dikatakan pada ayat yang lain, ada suatu ketika orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab dari desa maksudnya ya, Badui, itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya beriman. Saya sudah beriman. Jadi ada orang Arab dari dusun, istilahnya Badui, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah beriman. Maka Rasulullah diberitahu oleh Allah, katakan Muhammad, kamu belum beriman. Kamu baru berserah diri kepada Allah. Kamu baru Islam Muslim. 49-14. Yang tadi nggak jadi Pak, 2376. Oh 2376 ya. Nanti balik situ lagi. Ya sekarang 49-14 ya. Jadi ini tentang iman. Nanti ujiannya ya. Terus nanti sikapnya orang yang diuji tadi. 49-14 ya. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tumbuh Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari ayat ini jelas ya, ternyata derajat iman itu tidak semudah yang dikatakan. Ya Rasulullah, saya sudah beriman. Belum, kamu belum beriman. Tapi kamu baru berserah diri, kamu baru Islam. Katakanlah sekarang ini orang Islam banyak, tapi kalau kemudian dikalkulasi berapa dari sekian banyak orang Islam di Indonesia yang beriman. Kalau data Islam di Indonesia banyak, tapi kalau diperas menjadi iman, berapa di antara orang Islam Indonesia yang beriman? Nah, gampang-gampangan saja. Jangan-jangan orang yang mengaku beriman itu justru munafik, tidak beriman. Ngakunya saja beriman, tapi padahal dia tidak beriman. Jadi data yang dilaporkan, sekian juta rakyat Indonesia adalah Islam atau beriman. Tetapi sebenarnya tidak sedikit di antara masyarakat Indonesia yang mengaku beragama Islam atau beriman itu adalah munafik. Nah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita terutama, keluarga kita terutama jangan sampai terkena kategori munafik. Ya. Islam, ya, tapi Islam bagaimana? Islam yang udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Ngaku Islam ya yo, Islam sing ya opo. Balik pada iman. Kamu belum beriman. Maka Allah berkata di ayat lain, apakah manusia cukup berkata saya beriman, lalu dibiarkan begitu saja tidak diuji? Lah kalau setiap orang aku beriman tidak diuji, wah kayak tunggale. Angger wong muni, kula nggih beriman, Dek. Sampean tok sing beriman. Maka Allah menegaskan surat Al-Ankabut surat 29. Jadi dari sini kualitas iman kita masyarakat ini mulai ayat 1. Iya, 29 surat Al-Ankabut ayat 1. Iya. Ayat 1, Pak. Iya. Ayat 2, Pak. Iya, mulai ayat 1 ya. Ayat 2 langsung boleh, iya. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Itulah. Jadi tidak cukup dengan pengakuan saya beriman. Dan sekarang ini kan orang kan suka mengaku saya beriman, buta imane opo ya, itu ya, di sini. Jadi dengan ayat-ayat ini, ayo kita betul-betul memposisikan diri kita sebagai orang beriman, iman yang sebenar-benarnya. Iya, jadi konsekuensinya orang beriman kan, tanda-tanda orang iman kan banyak di Al-Quran itu ya. Ya, jadi ada tanda-tanda orang iman yang agak banyak, ada yang cuma itu otomatis dah. Jadi orang beriman itu kalau kita peras, sikap orang beriman kalau kita peras supaya tidak terlalu banyak persyaratan. Apa sikap orang beriman kalau kita peras? Sami'na, itu apapun perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita, saya dengar, saya taat. Jadi kalau sengaja belum melakukan berarti kau beriman. Belum beriman. Jadi cukup beriman titik. Iya. Nah, kaitannya dengan 49-14 ya Pak. Iya. Kamu belum beriman. Kamu belum beriman. Tapi katakanlah kami telah tunduk. Ya, artinya tunduk itu aslama, Islam, mengakui Islam. Tetapi aturan-aturannya belum mau melaksanakan, itulah. Jadi dipilih sing enak, yo. Ya, dipilih yang cocok. Saya kan diskusi Pak sama Rusidi ya teman-teman. Nggih. Saya kira kalau beriman itu pasti melaksanakan. Enggak, belum tentu. Ada gitu. Ya. Iman terus melaksanakan. Enggak, iman itu pasti melaksanakan.
Jadi istilah saya itu. Ya. Istilah saya itu ya, seharusnya. Istilah saya kalau ngaku beriman seharusnya samina wa ta'na. Nah, adapun ada orang mengaku beriman kok tidak gitu, berarti imannya dipertanyakan oleh Allah. Itu ya. Nah, di sini jadi 29 ayat 2 jelas. Manusia tidak dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman. Ya, diuji oleh Allah. Nah, maka kembali lagi sikap orang beriman itu cuma satu saja. Apabila dihadapkan dengan aturan-aturan Allah dengan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Perintah Allah apapun saya dengar dan saya taat. Dan ayo yakin perintah Allah sudah terukur. Tidak ada perintah Allah kepada kita yang melebihi batas sehingga tidak bisa dikerjakan. Tidak ada. Di sini kita harus yakin semua perintah Allah kepada kita sudah terukur, sudah diukur sesuai dengan kemampuan manusia. Adapun ada perintah yang tidak bisa dilakukan, Allah memberi kemudahan. Sholat itu perintah. Kalau kita dalam kondisi ini normal, sehat, sholat dilakukan dengan berdiri. Adapun orang itu sedang sakit, boleh dengan duduk, bahkan boleh dengan berbaring. Sehingga tidak ada kata-kata aku gak sholat si loro. Nah, ada. Nah, disinilah perintah Allah sudah terukur. Dan kalimat itu ditegaskan oleh Allah. Nah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan perintah kepada kita, tidak memberikan beban kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan. Sudah diukur. Bapak, jadi kita bisa mengatakan tadi seperti Al-Mujadlah 14 ayat 11 ya, bahwa bagi yang belum melaksanakan semua perintah Allah, belum beriman. Jangan-jangan munafik. Jangan-jangan malah munafik. Ngomongin iman tapi ternyata tidak beriman. Di awal Al-Baqarah Allah sudah memberitahu itu. Surat 2 ayat 8. Kalau yang 28 itu di mana? Kami dengar dan kami taat. Itu surat Al-Baqarah. Kalau ini di yang munafik itu 2 ayat 8. Itu munafik 8 sampai 20. Ya, itu urutannya panjangnya ya sampai itu. Saya ambil satu kalimat saja untuk mengatakan munafik itu wa minan nasi may yaqulu. Tapi kalau sikap orang beriman di surat 24 surat An-Nur ayat 51, inilah sikap orang beriman. Jadi kalau surat 2 ayat 8 dijajarna surat 24 ayat 51 kelihatan. Ini lo munafik ngaku iman tapi sebenarnya tidak beriman. Wa mahum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Monggo surat 2 ayat 8 silakan. Nanti dijajarnya dengan 24 51 biar kelihatan perbedaannya. Kalau 24 itu sama 28 apa ya? Samina Ya, sama. Ya, itu. Surat 2 ayat 8. Iya. Ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, jadi ngomong itu, ngaku itu beriman. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman, kami percaya kepada Allah dan pada hari akhir. Padahal, jadi Allah tidak bisa dibujui. Walaupun kamu ngomong beriman, tapi Allah nggak bisa dibujui. Maka kata Allah, wa mahum bimu'minin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Nah, jangan sampai kita terkena ayat ini. Tapi harus bersikap seperti tadi, sami'na wa ata'na. Dihadapkan dengan perintah, saya dengar dan saya taat. Mengapa begitu? Ayo yakin perintah Allah sudah terukur. Dan ayo yakin semua perintah Allah kepada kita itu pasti membawa Ini yang keyakinan ini yang harus ada.
di samping sudah terukur oleh Allah, tidak akan melebihi kemampuan manusia. Dan perintah Allah itu kalau kita lakukan secara sungguh-sungguh, secara benar, pasti membawa manfaat. Tidak ada perintah sia-sia itu. Tidak mungkin Allah memerintah kita kok sia-sia. Nah, kalau Allah saja menyuruh kita lalu sia-sia, mendanio kita, ya, nah itulah. Tinggal kita sekarang, ya, tinggal kita. Nah, jadi semua perintah Allah pasti membawa manfaat. Contohnya, kita diperintah bersedekah, umpamanya begitu. Kalau pengen bersedekah, pengen nolong orang, ada manfaatnya. Manfaatnya untuk siapa? Untuk kita sendiri tok. Ya termasuk yang ditolong. Jadi tidak sepihak, tidak orangnya tok, tapi juga kita. Ya. Kalau kita berbuat baik ada manfaat. Ya, ada manfaat. Dan manfaatnya kalau kita berbuat baik tidak hanya hari ini. Ya. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini besok akan dikenang oleh generasi berikutnya. Nah, kalau kita mau berpikir ke sana, orang akan hati-hati. Ini aku berbuat jahat, besok dikenang oleh generasi berikutnya bahwa dia adalah penjahat. Tapi kalau saya berbuat baik, akan dikenang otomatis walaupun saya tidak pesen, masyarakat setelah aku kenangan aku ya kebaikan, enggak, tapi otomatis. Saya di kampung memberikan contoh misalkan pilihan RT, pergantian RT. Jangan sampai masyarakat berkata muga-muga. Jangan sampai masyarakat berkata ya, mandar ojo kaya RT sing wingi. Berarti RT sing wingi enggak genah. Muga-muga ojo kaya RT sing wingi, berarti RT wingi enggak genah. Kalau orang itu ingat begitu, ingat bahwa besok itu akan dikenang oleh generasi berikutnya, kita tidak akan sembarangan. Tidak akan sembarangan. Dan itu pasti itu diterangkan oleh Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Jadi kita besok itu akan dikenang oleh generasi berikutnya. Nah, tinggal kenangannya positif atau negatif. Baik, kembali tentang musibah tadi. Surat 23:76. Dengan musibah tapi diharapkan tunduk, patuh, kembali yang jalannya benar tapi tidak mau tunduk. 23:76. Dan sungguh kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Ditimpa musibah, tapi tidak mau tunduk, ya itu tadi salah wopo, ya nah. Ibu bapak yang saya hormati, tunduk kepada Allah jangan nunggu kena musibah. Tunduk patuh kepada Allah jangan nunggu kena musibah. Tapi ayo dalam kondisi normal, dalam kehidupan sehari-hari, ayo kita sami'na wa ta'na, tunduk patuh pada Allah. Kalau itu yang perintah, sami'na wa ta'na. Nah, toh perintah sekali lagi sudah diukur oleh Allah. Kalau itu larangan, kita harus yakin larangan yang diberlakukan oleh Allah kepada kita itu pasti membawa manfaat. Nek kita taat. Tapi kalau larangan itu tidak kita taati, ciloko. Larangan apapun kalau kita tidak taat, ciloko. Tergantung pelanggaran kita terhadap larangan itu. Semakin besar larangan itu yang kita langgar, kecelakaannya ya semakin besar. Oleh karena itu, kembali ke 6:120 tadi, tinggalkan perbuatan dosa yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, itulah kalau kita ngomong tentang musibah tadi. Jadi ada kalanya ujian, ada kalanya peringatan, diingatkan berkali-kali kok sik ngono ae. Ya sudah SP3 nanti. Nah, apa SP3? Adab sudah. Dan tadi di surat 30 ayat 41 jelas la'allahum yarji'un.
Saya punya istilah Bapak, untungnya. Masyarakat itu kan suka ngomong untungnya. Kecelakaan di jalan, ngomong untungnya. Untung nang buri kok truk lewat. Kan gitu ya, untungnya. Itu ya. Kan sebenarnya kan alhamdulillah ya. Ya di samping innalillahi ya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Tidak sampai ada kecelakaan yang lebih besar. Dalam hal ini saya juga punya istilah untungnya. Apa? Allah hanya menurunkan sebagian azab kepada orang-orang yang berdosa. Dan ya, dosanya seseorang diberikan azab sesuai dengan itu, entek. Allah masih memberikan maaf yang besar terhadap orang-orang yang berdosa. Diterangkan di Quran itu surat 42 ayat 30. Nah di sini yang istilah saya untungnya, Allah masih banyak maaf. Allah masih banyak maaf. Surat 42 ayat 30. Iya. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Allah memaafkan banyak dari kesalahan. Jadi artinya kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat ini belum diberikan musibah secara seimbang, hanya sedikit. Hanya sedikit. Kalau tadi di surat 30 ayat 41 bima kasabat aidinas. Karena perbuatan manusia. Banyak para ulama mengartikan pelanggaran secara pribadi. Bima kasabat aidinas. Kalau yang ini bima kasabat aidikum. Kesalahan berkelompok, berjamaah. Kesalahan berjamaah. Namun demikian alhamdulillahnya Allah masih memberi banyak maaf. Tinggal manusianya. Tapi kalau sudah diberi maaf tidak dihancurkan langsung seperti kaum-kaum yang dulu, ya. Sik baleni ngono maneh masih ya otomatis Allah tidak bakal membiarkan. Akan terjadi musibah seperti yang diturunkan oleh Allah kepada kaum yang dulu. Disinilah maka mudah-mudahan ya, seperti tadi saya katakan kita ya, sadar, tunduk, patuh kepada Allah, jangan nunggu kalau kena musibah. Orang-orang yang terkena kasus lalu dia dimasukkan ke LP. Di sana biasanya gedhu, sing Islam ya gedhu. Tapi kasih. Wis ngenteni nang kono. Mbok yo wingi nang ngene njaba aja ngono. Ya. Nang jero baru ngono. Ya. Tapi anehnya lagi ya, karena LP sudah tidak muat ya, sudah overload ya, dikeluarkan. Nang jaba selera dina. Ngono maneh. Inilah manusia ya, manusia. Baik, Ibu Bapak saya hormati. Nggih. Ya. Jadi memang ya tergantung yang menjalani. Tergantung yang menjalani. Iya. Yang terang Allah tidak menurunkan musibah andai kata ya masyarakatnya nurut. Tapi musibah itu balik lagi karena 549 tadi itu. Allah akan menimpakan musibah karena perbuatan dosa. Allah menimpakan musibah. Surat 549 ayatnya bawah tadi. Ya, tapi jika mereka berpaling yang tadi itu, saya cenderung corona ini musibah, peringatan. Barangkali sedikit sekali di antara masyarakat yang dikategorikan corona ini ujian. Ya memang ada ujian. Baik sih kena corona dan mati. Nah, tinggal sekarang bagaimana orang ini. Kalau emang orang ini hidup dalam ketaatan, menjaga diri, sudah kok masih kena itu ujian.
Sampai mati, Pak. Maka banyak fatwa mengatakan mati karena corona ini. Jadi dalam keimanan dan dalam usaha sungguh-sungguh masih mati, syahid. Cuma syahid itu kan. Tapi kembali lagi, apakah corona ini musibah? Ya. Apakah adab? Oh, alam. Mudah-mudahan teguran. Kenapa ditegur oleh Allah? Manusia tidak nurut. Menurut informasi, sumber corona dari mana dulu, Pak, Ibu? Wuhan. Salah satu penyebabnya apa di sana? Nah, makanan itu ngawur, dah. Padahal Allah mengingatkan 80-24. Allah sudah mengingatkan itu. Dan tidak lama 80-24. Dan tidaklah manusia memperhatikan makanannya. Ini tidak diperhatikan. Iya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Pendek sekali ayatnya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya memang Al-Quran itu komplit. Satu-satunya kitab yang sempurna, satu-satunya kitab yang pasti mengantarkan manusia untuk bahagia dunia dan akhirat, Quran. Tinggal manusianya mau tahu dan mau mengikuti. Ini persoalannya, mau tahu dan mau mengikuti. Wong yang pertama belum tentu kok. Mau tahu, enggak Pak. Kok ini aku ngerti tambah kakean kewajiban. Loh, ini gak genah iki. Nah, diajak tahu Al-Qur'an iku mau. Kok aku ngaji tambah gak genah. Quran, ya kita harus berani ngomong. Al-Quran itu satu-satunya kitab yang sempurna. Artinya sempurna tidak hanya mengatur kehidupan manusia supaya bahagia di dunia saja, tidak hanya mengatur kehidupan manusia supaya bahagia di akhirat saja, tetapi mengatur supaya kehidupan manusia ini selamat bahagia dunia sampai akhirat. Caranya diatur, ditunjukkan oleh Allah. Tinggal kita ibarat penyikan naik bemo iki lho, line N, iki line S. Line S surga, line N neraka. Nurut Quran surga. Nek gak nurut Quran neraka. Ya, loh kita ayo Quran kita sampaikan. Ya. Corona. Dari sini. Makanan. Ya, Ibu Bapak berbicara dan hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Makanan di sini yang paling harus kita perhatikan adalah halal atau haram. Ini yang harus lebih kita perhatikan, halal atau haram. Dan bicara halal haram komplit. Inilah yang dihalalkan oleh Allah. Dan inilah yang diharamkan oleh Allah, komplit. Kecuali dalam suasana darurat, yang haram boleh, tapi jangan berlebihan. Ketika yang halal itu sudah datang, sudah nanggone alas bedil babi, karena tidak ada dimakan, kalau tidak makan mati. Setelahnya itu helikopter datang ngedrop makanan, ya wes sisane babi kok jadi tutukno. Nggak gampang, contohnya kayak kan gampang gitu Pak. Gak contoh yang gampang aja. Nah, eman-eman rek sampile saya kalong itu. Sudah. Nah, perhatikan. Makanan halal atau haram. Dan tidak sekedar halal atau haram saja Islam itu. Kalau kita kaji secara mendalam, tidak sekedar hukum halal haram. Cara makan pun diatur. Luar biasa. Ya, cara makan pun
diatur. Jadi ayatnya kan pendek, dan hendaklah manusia memperhatikan makanannya yang kita makan. Cara makan. Cara makan. Rasulullah banyak beritahu cara makan. Kalau kita masih kenyang kemudian kita makan, nggak selera, ya masih kenyang. Maka Rasul berkata, jangan kamu makan sebelum kamu lapar, dan berhentilah kamu dari makan sebelum kenyang. Sebelum kenyang, kadang-kadang kus kenyang sik tanduk. Hai, sik tanduk. Maka itu termasuk berlebihan. Soal makan, soal minum diatur oleh Quran itu. Jadi kalau ini katakanlah garis besarnya halal haram, maka sekarang cara makan diatur. 7:31 itu. Cara makan. Jadi ada rambu-rambu ini loh. Ojo pe gratis, enak suwe gak ketemu, wes. Gandengan kan gitu Bu, gratis, enak suwe gak ketemu bisa. 7:31. Surat 7 ayat 31 Al-A'raf. Iya. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Rambu-rambunya cuma itu, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Apapun, bukan soal makan dan minum toh sebenarnya, apapun. Banyak ayat-ayat yang Allah menerangkan jangan berlebihan, termasuk dalam beragama. Orang Nasrani itu dikutuk oleh Allah karena mereka berlebihan. Mereka beranggapan bahwa Al-Masih Isa putra Maryam itu sebagai berlebihan. Jangan kamu berkata tentang Allah kecuali dengan benar. Jangan lalu kamu ngomong Allah tentang ngawur yang tidak ada pengetahuan tentang itu, tidak ada lainnya. Berlebihan, ditegur oleh Allah. Jadi kalau di ayat itu tadi ya, 7:31 jelas, wa kulu wasrobu, makan dan minumlah kamu. Rambu-rambunya wala tusrifu, jangan berlebihan. Seberapa berlebihan itu? Ya ukurannya beda. Ini arek enom lempengnya sik dawa. Ya, tapi seperti kita inilah sakmene rasane wis. Nah, cara makan pun diatur. Duduk. Cara makan pun diatur dengan tangan pendek kata luar biasa. Tidak ada yang tidak diatur dalam agama Islam. Jadi Islam satu-satunya agama yang sempurna. Islam satu-satunya agama yang mengantarkan manusia untuk bahagia dunia sampai akhirat. Nek wonge ngerti, nek wonge gelem ngamalno ajaran Islam. Nah, umumnya orang Islam banyak yang berdalil nenek moyang. Iya. Dia merasa bahwa ini kan saya nggak mungkin saya kena corona Ya. dengan orang gitu. Iya, baik. Seperti itu tuh gimana ya? Iya, jadi kembali ya. Bahwa itu tuh apa namanya gitu loh. Padahal kita kan belum Ya. Kembali kepada tema pagi hari ini ya. Tema pada pagi hari ini adalah memahami musibah. Pemahaman tentang musibah sudah jelas ya. Yang kedua adalah mensikapi. Ya, kan temanya tadi gitu. Memahami. Pemahaman tentang musibah sudah panjang lebar. Sekarang menyikapi musibah. Bapak yang saya hormati, ayo kita ini yakin Allah itu satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saya berangkat dari sana dulu. Apakah menjadikan yakin Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Atau masih
Belum yakin 100%? Yakin. Dalam segala urusan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak tentang sesuatu, Allah cukup berkata kun fayakun. Nah, sama dengan corona ini. Kalau Allah berkata corona minggat, kira-kira corona nambung apa minggat? Nah, kan gitu pertanyaannya. Jadi kalau misalkan Allah berkata COVID minggat ke Indonesia, apa kira-kira bangkang apa minggat? Jadi saya awali ya, mensikapi musibah. Ya. Jadi kalau tadi kan memahami ya, pemahamannya sudah kita uraikan panjang lebar tadi. Sekarang mensikapi. Nah, maaf. Takut itu wajar. Tapi jangan takut sembarang gak oleh. Sembarang gak oleh. Sekarang ini sepertinya timbul kecurigaan. Salaman menunggu pas ketularan, gue pas sampean OTG. Loh, saya sering menyampaikan itu, tapi saya bilang di mimbar, saya tidak melawan protokol, saya tidak melawan kebijakan tokoh-tokoh agama dan sebagainya, enggak. Tapi saya memahami sikap seperti ini menimbulkan curigaan. Salaman enggak maning, kok sampean pas. Takut itu perlu, harus ada, tetapi jangan berlebihan. Baik, sekarang menyikapi. Berangkat dari Allah itu maha kuasa, maka jangan hanya sekedar mentaati protokol. Penjenengan sering dapat SMS dari gugus COVID ya? Tidak ada kalimat mohonlah, mintalah kepada Allah, tidak ada. Yang ada cuma sering cuci tangan ini. Yang ada cuma itu. Berkali-kali saya dapat SMS itu, tidak ada kalimat yang mintalah kepada Allah. Termasuk ucapannya penguasa negara, para menteri. Nah, justru disinilah. Jadi kita berbicara mensikapi corona. Ayo, saya berkata, jangan hanya mengandalkan taati protokol. Istilah saya entekno utekmu, mencari akal dan sebagainya. Nah, tapi kalau kamu tidak minta kepada Allah, tidak bakal beres. Lakukan penelitian model apa saja. Adik saiki menteri pertanian melu-melu bisa. Dan seterusnya. Ayo, ahli-ahli di segala bidang lakukan penelitian, riset dan sebagainya untuk melawan. Tapi satu, kalau kamu mengabaikan kekuasaan Allah, tidak bakalan corona bisa selesai. Sehingga kesimpulannya gimana? Protokol taati. Itu pun saya katakan jangan berlebihan. Protokol taati. Kemarin malam saya di Masjid As-Sakinah. Saya bilang, protokol taati, tidak titik. Koma, jangan berlebihan. Yang kedua yang harus betul, minta oleh Allah. Coba ya Bapak, renungkan sejenak. Dengan aturan seperti ini, yang kena dampak paling besar siapa? Orang Islam. Orang Islam. Ketika di Masjid Purimas, akad keempat yang lalu subuh itu saya bilang, dalam waktu dekat mestinya harus ada diskusi ulama, umarok dan ahli-ahli kesehatan. Tentang apa? Apakah kita selamanya new? Islam tidak kenal new normal. Islam itu hanya mengenal normal dan darurat. Itu saya sampaikan dalam dialog interaktif kemarin. Jadi Islam itu hanya mengenal normal dan darurat.
Sehingga pertanyaannya, new normal sampai kapan new normal ini? Apakah kita new normal terus, begini terus? Dan umara, ulama dan ahli-ahli di bidang kesehatan, ayo ngumpul dengan dialog yang dengan penelitian untuk mengatakan apakah kita sudah normal atau masih darurat. Sekarang yang nampak kehilangan Bapak, ketika seorang imam memimpin sholat berjamaah. Biasanya yang dikatakan apa imam? Rapat dan luruskan. Ya tinggal luruskan aja. Sekarang tidak ada, rapatkan saf, tidak ada. Luruskan. Padahal komandonya rapat dan lurus. Rapat dan lurusnya saf adalah merupakan keutamaan daripada sholat berjamaah. Hilang. Luruskan saf. Rapat Pak, ojo. New normal. Nah, kembali lagi. Makanya tadi saya awali, ayo kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Kalau Allah mengatakan corona, minggat, minggat. Coba Ibu Bapak, kejadian yang sangat besar. Musibah yang luar biasa besarnya waktu itu. Surat 11 dimulai ayat 37. Ini kisah Yaman Nabi Nuh. Kisah Yaman Nabi Nuh terjadi banjir yang luar biasa itu. Surat 11 ayat 37 berturut-turut nanti sampai 44. Surat 11 ayat 37. Iya. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku. Satu ayat saja dulu, yeah. Satu ayat saja dulu ya, 37. Perintah Allah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintah membuat menurut akal manusia janggal, nggak masuk akal. Mengapa? Nabi Nuh tidak hidup di dekat lautan, pegunungan. Wong hidup di pegunungan kok membuat? Makanya masyarakat mengatakan Nuh. Berangkat dari sini. Jadi menurut manusia tidak masuk akal, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak masuk akal. Akalmu gak gaduh. Akalmu gak gaduh. Tidak nyampe. Dari sini. Inilah berangkatnya. Nabi Nuh diperintah. Lanjut 38. Dan mulailah dia membuat kapal. Terus? Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Jadi setiap orang lewat, Nuh gendeng. Wong atur ke laut kok gawe kapal. Tapi Nabi Nuh diberitahu oleh Allah sudah. Ya, baik, lanjut. 39. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Nah, sampai di sini kemudian ayat 40 lah ini. Ya. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama denganmu hanya sedikit. Pembuatan kapal sudah selesai. Ya. Dan kemudian Allah memerintahkan, wahai tanur, sumber air dalam bumi, mulai memancarkan air. Padahal di pegunungan. Jadi Allah sudah perintahkan, melihat kapal sudah selesai, mulai memancarkan air. Lalu Nabi Nuh, halo, ayo munggah perahuku, naikkan sepasang dari binatang itu. Ya.
tentu orang yang beriman mau mengikuti, yang tidak beriman ya tidak mengikuti. Itulah ayat 40. Ya. Maka tidak hanya tanur saja, tidak hanya air dari dalam bumi saja yang melakukan yang keluar itu, tetapi sekaligus dari langit. Jadi dua arah, dari bawah keluar air, dari atas keluar air, sehingga terjadi banjir bah. Nah, ayo, apa katanya? Saya mau naik ke tempat yang sangat tinggi, gunung pun tenggelam, dan seterusnya. Sehingga seperti itulah kejadian yang luar biasa. Pada akhirnya langsung saja 44. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Allah berfirman, bumi, telan airmu. Langsung itu. Wahai langit, wahai hujan, stop. Dalam waktu sangat singkat air habis. Sehingga kapalnya Nabi Nuh bisa berlabuh di Judi. Itulah saya katakan dari awal, Allah itu maha kuasa. Banjir seperti itu karena Allah memerintahkan bumi, telan airmu, langit, stop, beres. Kembali kepada corona. Kalau Allah berkata, corona minggat dari Indonesia, minggat itu. Kenapa corona gak minggat-minggat? Gelibet aja. Karena belum minta kepada Allah, cuma mengandalkan. Mendatangkan ini dari RRT, mendatangkan ini, ngunutok. Istilah saya dalam khutbah Jumat tempo hari begitu, sampai saya diwatin, Pak kok keren loh. Saya bilang, entek nautekmu. Mencari jalan mengatasi ini, tapi kalau kamu tidak minta oleh Allah, tidak bakal sirna ini. Ayo, datangkan apa saja, nambah utang mana nanggone. Jadi kuncinya di sini. Dan Tuhan berfirman, wahai bumi, telan airmu. Wahai langit, wahai hujan, stop, beres. Maka saya bawa kepada wahai corona, minggat atau ke Indonesia, beres. Apakah mungkin? Atau tidak mungkin? Bagi Allah tidak mungkin. Tinggal sekarang, apakah kita bangsa Indonesia kepingin ditolong oleh Allah seperti itu? Atau senang seperti ini, new normal? Ditolong ya durung, ketekan mana? Muka-muka enggak. Kita kepengen ditolong oleh Allah supaya betul-betul beres. Nah, supaya kita ditolong oleh Allah, caranya gimana ya Bapak? Penjenengan kepengen ditolong oleh Allah. Katakanlah ngomong corona, supaya corona cepat diusir oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ya. Caranya minta tolonglah kepada yang berkuasa untuk mengusir corona. Atau berkuasa tentang apa saja itu Allah. Dan semua yang di langit dan di bumi tunduk patuh oleh Allah, baik dengan suka maupun terpaksa. Tidak ada yang bangkang. Walaupun asalnya bangkang, akhirnya tunduk. Iblis itu semula bangkang. Iblis, sujud kamu pada Adam. Iblis wastakbar, takaburmu. Tapi begitu Allah mengatakan kamu jadi penghuni neraka, tunduk, terpaksa. Kayak sembantah deh. Gak iso banding, gak iso PK barengan, terpaksa. Semua yang ada di langit, di bumi dan ada di antaranya tunduk. 13, 15 ya. Coba kita lihat, tunduk pada Allah. Araf surat 13 ayat 15.
dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud ulang bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Semua yang di langit dan di bumi dan di antara semuanya sujud tunduk patuh Allah, baik dengan kemauannya sendiri atau dengan terpaksa, walaupun asalnya bangkang, tapi akhirnya sama dengan Fir'aun, rumangsane urip terus, sama dengan manusia-manusia yang lain, rumangsane urip terus, tapi kalau menghendaki mati, gak peduli ditunggoi dokter spesialis sakmono gae, wae mati tunduk. Maka sama balik tadi, minta tolonglah kepada Allah. Kalau kita ngomong corona, minta tolong kepada Allah supaya Allah segera mengusir corona. Pasti ditolong oleh Allah. Apa Allah janji nolong kita? Ya, Allah janji nolong kita dan bahkan pasti. Tapi tidak gratis, ada syaratnya. Mulai dari kita diperintahkan untuk minta tolong kepada Allah. Jadi menyikapi corona, menyikapi musibah kan seperti ini. Jangan cuma di sholat toh. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mohon. Lho nek sholat muni ngono bener anjene. Nah, jadi setelahnya menyatakan iyyaka na'budu, lalu menyatakan wa iyyaka, benar. Ini ayo dibuktikan. Kamu minta tolong pada Allah, ayo buktikan. Jangan kamu justru melupakan Allah. Jangan kamu beranggapan bisa mengatasi tanpa Allah. Nah, pernyataan itu kemudian ditegaskan oleh Allah, berdoalah kamu kepadaku dan aku Allah pasti mengabulkan. Nah, di sini. Jadi berdoa minta tolong itu perintah, bukan seyogianya. Saudara-saudara, sudah saatnya kita minta tolong pada Allah. Kasep, wis remek baru. Kalimat pertama saja ini. Surat 40 ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadamu, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kurang yakin. Berdoalah kepadaku. Ini perintah. Jadi kita berdoa itu kan minta tolong, ya. Minta tolong itu perintah. Bukan seyogianya Ibu Bapak, tapi ini perintah. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Minta tolonglah kamu kepadaku, kata Allah. Dan kemudian Allah menjanjikan, dan janji Allah itu pasti. Allah tidak pernah PHP, memberi harapan palsu. Dan aku Allah pasti, tinggal kita. Nah, ya. Mengapa? Di ayat lain akan kuperkenan doaku, tapi kamu harus memenuhi. Ada saya lupa surat berapa ayat. Makanya ini ada hubungannya dengan ayat lain memang. Allah pasti akan menolong kita. Nek kamu nolong agamanya 47 ayat 7. Jadi ada persyaratan, enggak gratis. Ya ayyuhalladzina amanu intan surunwa yang surkum. Ayat 7. Sabik agdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jika ada ayat lain, Ustaz, yang bilang aku akan memenuhi, tapi kamu harus memenuhi apa aku perintahkan gimana? Tapi saya lupa. Jadi kita harus memenuhi juga apa yang Allah perintahkan. Jadi, makanya jadi gitu. Istilah saya kan tidak gratis. Ya. Makanya saya gabung di sini. Jika kamu nolong agama itu gimana sih? Banyak cara. Salah satunya memakmurkan masjid itu nolong agama Allah. Nek nyepino masjid. Loh ya, sampai ngono Pak. Menolong agama Allah itu salah satunya adalah memakmurkan masjid. Apakah itu dengan sholat berjamaah
atau dengan kajian-kajian atau dengan kegiatan apa yang mbak maslahat. Ojo malah nyepino masjid. Iku jenenge gak nulung agama Allah. Nah kalau kamu sudah tidak nulung agama Allah, wong saiki arep salat daftar ya. Idul Adha akan datang daftar dulu di Al-Akbar. Daya tampungnya mestinya 35.000, ini hanya batil 5.000. Jadi harus sholat daftar. Berlebihan. Ketika Pak JK datang, Pak JK ngomong, terlalu jauh ini jaraknya. 1 meter saja sudah cukup, ini 2 meter. Lebih dari 1,5 berlebihan. Itu Pak JK datang, itu Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Lah wong ngene terus saya rasane apa maneh di cek tumun iki arep salat leren daftar dhisik. Ya Allah ya Rabbi. Ketakutan yang berlebihan. Akhirnya tidak yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sehingga kemarin di Purimas muncul ide kita mulai sholat seperti biasa. Katakanlah jamaknya tetap. Dan kemudian setelah 1 bulan diadakan tes dari jamaah itu. Apakah ada reaksi negatif? Nah, jadi betul-betul lakukan. Sholat seperti biasa. Lurus dan rapat. Dan seterusnya. Dan jamaahnya coba tetap. Setelah 1 bulan coba dites. Apakah ada penularan ini? Kalau tidak, ayo kita bandingkan dengan yang pakai jarak dan sebagainya itu. Insya Allah selama kita mau melakukan itu dengan karena Allah, ya, normal karena Allah, bukan karena sombong-sombongan. Wis ngene gak apa-apa, gak kena gak, ya. Jangan karena itu. Tapi karena kita yakin kalau saya mengamalkan agama Islam secara sungguh-sungguh, Allah. Di Purimas kemarin sampai begitu. Itu. Tawakal. Lo kan ada ayat hubungannya dengan tawakal dah. Manusia berusaha. Adapun bagaimana? Tawakal. Tawakal. Kita dan yakin keputusan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Nek menurut kita kurang ae. Ya Allah, modalku sakmene kok mek untung sakmene. Kurang. Ya, dan seterusnya. Jadi kembalinya ke sini. Ayo bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Mudah-mudahan Islamnya meningkat menjadi iman. Tidak sekedar Islam, tapi kualitasnya iman. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu, jadilah kamu orang Islam secara kafah, secara keseluruhan. Artinya beriman. Lalu mau ke sini, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Niscaya Allah akan menolong agama Allah. Di ayat ini Allah mengatakan jika kamu nolong agama Allah. Di ayat yang lain jika Allah jadi wali aneh ini. Kalau tadi 47 jika kamu, ya. Al-Imran 160. Iya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jika Allah menolong kamu. Jika Allah mengatakan corona minggat, tidak ada yang bisa gandoli. Walaupun ada orang punya kepentingan misalkan, dengan corona ini Pak, bisnis saya, rapid test itu biasanya berapa, sekarang jadi berapa. Sampai Ketua ID Jawa Timur wanti-wanti, jangan jadikan komoditas, itu rapid test. Arpe ujian tulis
ke rumah sakit kalau belum tes dulu enggak ditangani. Salah juga. Coba. Ya kan gitu ya, rapid test. Maka kapan itu mantu saya sempat sakit. Mantu saya sempat mual, sempat sakit. Saya telepon anak saya yang di Sidoarjo. Mak, namanya Muhammad Jenderal Arif tapi panggilannya Mama. Mak, Mas Arif sakit. Iki enake digawa nang gone Pusura apa digawa nang gone Rumah sakit Uner. Bukan, itu loh, mana itu? Yang dulu Budi Mulia itu loh Bapak. Oh, Siloam. Jadi saya nanya anak saya, enak itu nanti. Saya menghindari kalau dibawa ke Sutomo mesti harus rapid test dulu dan sebagainya. Durung dicandak malah gak ketepaan. Akhirnya anak saya bilang, anu Pak, tukokno degan ijo kodok kasih madu dan sebagainya. Sudah, bismillah. Alhamdulillah gak sampai ke rumah sakit. Jadi saya waktu itu sudah mikir, sakit sekarang ini kalau dibawa ke rumah sakit, prosesnya gak ketepaan. Sehingga saya mikir, kenapa waktu itu saya menghindari rumah sakit Sutomo dan sebagainya. Saya butuh langsung penanganan cepat. Waktu mantu saya agak sakit itu. Tapi alhamdulillah dengan degan hijau di panggang itu kasih madu. Alhamdulillah. Sampai sekarang sehat itu. Ya, nah, jadi sekarang balik ke ini. Kalau tadi jika kamu menolong agama Allah, sekarang 360 dibalik. Jika Allah menolong kamu, tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi, tidak bisa. Tapi sebaliknya, jika Allah membiarkan kamu tidak menolong kamu, jika Allah membiarkan corona ini kerasan di Indonesia, siapa yang akan menolong kamu selain dari Allah? Oleh karena itu hendaknya kepada Allah, Inilah kita menyikapi corona, menyikapi musibah. Tanpa mau ke sini, udah susah. Malah nambah masalah. Anggaran sekian, justru yang ke kesehatan cuma sekian, yang banyak wes tambah. Baik, ya Pak, sampai di sini monggo mungkin ada yang disampaikan supaya ya ada semacam apa imbal balik gitu. Silakan, monggo. Ya memang bagi Allah kan tidak sulit bagi Allah. Nah, bagi Allah tidak sulit. Ya. Contohnya Paul itu. Jadi kalau Allah itu berkehendak menghabisi habis. Nah, tapi kalau Allah masih menolong, ya contohnya di Aceh itu ada bangunan yang. Ya. Atau kalau kita berkaca pada umat yang terdahulu habis, ganti generasi baru, habis kan generasi baru. Cara Allah mengurangi. Tapi ingat Bu Bapak, monggo, nggih. Apakah ini enggak kita diajarin untuk bijaksana dengan ini musibah ini? Artinya ketika umat ada cerita seperti itu, Nggih. mau menyerang kapal atau melalui suatu daerah mana ini terjadi wabah. Nah, bijaksananya umat ketika dia itu menarik diri, ya gitu kan? Ya. Dan wabah itu bisa diketahui. Nah, tapi kalau corona ini, saya atau bapak kita kan nggak tahu. Ya. Kira-kira siapa yang kena? Makanya kita nggak tahu. itulah. Nah, ini kan susahnya di situ, Pak. Nah, Yeah. apa yang harus sebagai ajaran apa kita diajari dengan peristiwa ini untuk bijaksana? Okay. Kalau kita saklek dengan kejadian itu, tidak ada orang berani keluar. Ojo nang masjid engko nggarai ketularan. Maka akhirnya mendatangi musibah itu lebih baik daripada berdiam di rumah itu lebih baik daripada dan lain. Saya baca fatwanya Muhammadiyah sak lembar
Saya tidak semuanya setuju itu. Tidak, artinya gini, kita sebagai sama-sama baca Quran dan Iya. sama Allah kan itu kan. Iya. Ada persepsi yang sementara ini dibangun di masyarakat itu apa negara. Ini kan buat saya. Iya. Memang persoalan ini nggak bisa diatasi dengan kemampuan. Iya. Atau akal. Tapi juga nggak bisa diatasi dengan kesembronoan. Iya. Itu saya lihat di situ, Pak. Iya. Nah, makanya ketika saya melihat Muhammadiyah ini memfatwakan kita harus bijaksana. Iya. Gitu loh. Bijaksana itu artinya contoh ketika kita sholat berjamaah di lapang, ini dia pakai rumusan darurat. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, karena dampak apabila saya kena atau siapapun kena, ini di masyarakat itu susah untuk menghapus kok. Iya. Iya. Kira-kira kita di mana? Itu masalahnya sekarang kan kita ini belum tidak tahu, Pak. Kita nggak tahu. Di sini karena kita saling tidak tahu. Saya ini sebenarnya status saya di OTG carrier tidak tahu toh. Tapi karena ketakutan tidak pernah keluar, akhirnya masjid digembok. Karena saling khawatir. Kalau saya ke sana, saya nanti nulari. Tapi kita belum bicara waktu ya tadi. Lah makanya saya iya. Sampai kapan kira-kira corona ini berakhir? Itulah. Nah, seandainya kita ini benar-benar taat, diam di rumah, kan gitu. Nah, cuman ada kita nggak siap ketika kita di rumah, negara sebagai penyelenggara, pemerintah sebagai penyelenggara negara kita nggak siap gitu. Seandainya itu siap, kita di rumah sebulan berapa, nggak ada kegiatan, insya Allah mungkin bisa penyebaran itu bisa. Ya, insya Allah bisa. Ya itu tadi. Nah ini karena rancunya, mereka punya pendapat, kita punya pendapat, dan pendapat kembali lagi, Pak. Jadi apa yang disampaikan Bapak bisa benar. Andai kata masyarakat patuh di rumah dengan itu dan negara tanggung jawab, insya Allah. Tapi balik lagi, ini insya Allah berkehendak masih untuk di rumah kena. Ada kasus berkehendak, tapi kita kan taat sama Allah kan. Loh, makanya kita berdoa. Nah, makanya tadi akal, ilmu harus ditambah dengan ini. Jadi tidak bisa sepihak. Ya. Tadi kan berdoa kita taat sama Allah, ya. Tapi kita berdoa kita juga bahaya. Makanya gabungannya antara doa dan usaha, ini gabungannya. Selama ini yang ada, selama ini yang ada kan cuma usaha. SMS yang saya terima, yang ibu terima selama ini atau di TV itu protokol. Tidak ada seruan ini. Padahal harusnya kan ini loh. Ini protokol itu pun kalau saya masih koma, jangan berlebihan. Ya mudah-mudahan kesini. Nah itu saya melihat dari cerita Umar tadi. Iya. Saya nggak akan melawan takdir ini. Iya. Saya masih takdir yang masih menunggu saya. Iya. Artinya ilmu kita itu masih dibutuhkan untuk yang lain. Iya. Kalau saya menambah ini, konyol. Ya. Memang kita tetap harus ikhtiar menurut kemampuan maksimal kita dengan ilmu kemampuan kita. Ya, jadi betul sampaikan Bapak tadi, ilmu kita, ya, kemampuan kita harus, ketaatan kita betul, ya. Tapi jangan lupa ya. Ini. Nah, mudah-mudahan Bapak jadi sesuai dengan tema kita pagi hari ini, memahami dan menyikapi ya, ada musibah, tidak hanya corona saja, musibah apapun. Dua ini ayo. Atau sebagai iman kita diguncang dengan ini, Pak. Ya. Supaya kita tetap bersama. Ya, makanya kan 1, 2, 3 tadi, Pak. Ya, kan ada 1, 2, 3 tadi. 1 ujian, 2 teguran, atau yang ketiga adab. Nah,
bagus Pak. Seperti jika kamu menolong agama Allah pasti. Bantu Pak. Iya, itu loh. Kan diberi kesempatan. Nah, seperti jika kamu meminjamkan, gitu Pak ya. Iya. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita diberi kesempatan dan sekaligus iya. Kita diberi kesempatan sekaligus motivasi. Iya, motivasi. Jika kamu menolong agama Allah, ini kan juga motivasi. Aja leha-leha wae. Iya. Saya mau tanya Monggo. berkaitan musibah tapi bukan musibah yang sekarang, musibah sembarang, maksudnya tiap orang kadang-kadang pasti ada musibah, bukan musibah corona yang secara umum yang menerima. Yang sekarang mau saya tanyakan, katanya musibah itu yang ujian dan macam-macam itu ternyata tarafnya apa ya, levelnya ini ternyata tiap orang berbeda dan itu tergantung dari nilai keimanan. Justru orang yang beriman ujiannya tambah lebih berat dibanding yang biasa-biasa. Nah ini apakah benar seperti itu? Kalau misalnya memang seperti itu, apa kok sebenarnya? Maksudnya kenapa harus dibuat seperti itu? Kan dia sudah beriman banget, itu tambah diuji yang sangat berat. Ya. Untuk perbandingan saja, kalau kita tidak ingin kena angin yang kencang, ya jangan menjadi pohon yang tinggi. Semakin tinggi pohon, semakin kencang. Semakin ya, kita mengaku beriman, ujiannya beda dengan orang yang perbandingannya ke sana. Sehingga kita harus yakin, ya, ini adalah ujian dan ujian ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan saya dan saya harus lulus. Kadang orang berkata, aku iku lho ya sing jenenge musibah iku siji teko, siji mari, siji teko. Sik mending. Ana maneh sing siji durung mari. Tapi ingat Allah mengukur kok. Allah sudah mengukur. Tidak mungkin Allah itu memberikan yang kita tidak mampu. Kalau sampai begitu Allah dolim. Tidak. Allah jelas mengatakan, aku tidak memberi beban. Nah disitulah, iya. Ada yang sudah beriman, miskin terus cobaannya. Tapi yang orang kaya sehat, ganteng, semua lengkap bermasalah gitu. Ya memang ujian di situ. Jadi kita tergoda dengan suksesnya orang kafir. Makanya Allah mengingatkan, jangan kamu terpengaruh, jangan kamu terpedaya dengan kebebasan orang-orang kafir di negeri ini. Itu hanyalah kesenangan sementara. Dan tempat akhirnya nanti neraka. Jadi kita memang, korun rek. Ketika korun berjalan, semua orang tertarik. Mindania aku iso koyo korun. Tapi pada akhirnya begitu korun kena plek, baru sadar ya, itulah akhir hidup orang kafir. Nah, kita juga begitu. Ketika kita diuji oleh Allah, jangan lalu iku gak sholat cek enak ngono. Awak dhewe sholat kok sik. Ini tantangan bagi kita. Inilah cara setan meruntuhkan iman kita. Apa kan njaluk kaya ngono, enak donya. Ya saja sholat. Membeli kekafiran dengan keimanan. Imane diculno lalu membeli kekafiran. Membeli dunia dengan akhirat, dijamin bagi akhirat diculno. Membeli itu kan membayar, Pak. Jadi saya punya uang, saya membeli barang, uang saya akan saya serahkan. Barang. Saya punya iman, saya serahkan iman saya, membeli kekafiran. Berarti tidak punya iman. Banyak ayat seperti itu di Quran. Perumpamaan itu. Nah mudah-mudahan balik lagi. Ujian, musibah yang suatu ketika datang pada kita, mudah-mudahan nomor satu saja. Ujian dan harus lulus kita. Minta tolong pada Allah. Ya Allah, saya yakin ya Allah ini adalah ujian darimu dan saya yakin di balik ujian ini ada satu hikmah yang sangat besar. Beri saya kesabaran ya, dan seterusnya. Nyambat nang Allah. Yang memberi ujian itu Allah kok. Ya, jangan terus Gusti Allah lagi opo. Barangkali Allah kadang arep opo kon. Tidak boleh. Perinciannya itu Pak, kalau musibah itu kan ada yang sebab tangan kita sendiri. Iya, iya. Tapi ada juga memang seperti ujian itu tadi untuk menguji kita sampai di mana ketaatan kita kepada Allah.
Iya. Kalau yang tadi Bapak katakan corona itu adalah musibah ya. Iya, iya. Dari Allah. Lalu apa yang harus dilakukan kalau musibah itu biasanya ada ayat yang kamu melampaui batas, kamu tobat. Apakah sebab-sebabnya kita tuh juga ada melampaui batas, tidak menaati perintah Allah, lalu kita harus tobat. Apakah itu sudah tersampaikan ke masyarakat sehingga memang tidak terjadi bahwa itu Allah akan bisa bantu? Itu tidak terjadi. Ya memang kalau kita ini melampaui batas, ya. Kita tidak merasa itu adalah dari Allah. Iya. Jadi tidak ada namanya taubat dan tidak ada saran untuk menyampaikan bahwa kita segera minta taubat pada Allah. Justru kesadaran menyadarkan masyarakat seperti inilah yang harus banyak dilakukan. Tapi adanya kan di mana? Jadi sebab-sebabnya musibah itu kan ada. Iya. Nah sebabnya ini mungkin kita tidak menyadari karena ada ayat yang seperti di surat 4 ayat 11 kejahatan karena tidak mengerti. Itu disebutkan. Jadi kan tidak mengerti. Ya. Kalau dia mengerti, ya pastinya minta tolong sama Allah. Saya kira penjelasan di masyarakat ini, jadi tobat yang diterima oleh Allah itu adalah kesalahan yang karena kita ngerti. Adapun kesalahan yang karena dia tidak mengerti. Masyarakat ini kan sebetulnya katakanlah dari tidak mengerti. Tapi kalau sudah diberi pengertian kadang-kadang si wangel. Katakanlah sekarang pakai masker di pasar koyo ngono. Rumah saya dekat dengan pasar Karangjangan. Ya. Bakul-bakul itu bawa, tapi yang dimaskeri gulune. Disai. Tapi kalau nanti Satpol PP sudah datang, masker. Okay. Loh, jadi sebenarnya dia ngerti. Obat itu kan harus melakukan perbaikan. Iya, jadi sebenarnya dia ngerti. Tidak paham bahwa itu ada musibah. Saya kira gara-gara masker sesat bisa mati. Soalnya kakak udah pakai Di sini. Jadi kadang-kadang masyarakat itu ngerti sebenarnya atau semula tidak ngerti, setelah diberi pengertian tidak segera mengerti. Jadi bukan karena akhirnya karena samina wa'atohnya tidak ada. Di sini lah, Bu. Makanya Tapi kami sendiri di WA gitu ya Pak. Di WA-nya kami itu selalu diajak untuk berdoa seperti itu. Jadi maksudnya berdoa itu kan minta pada Allah semoga COVID aman ya. Iya. Tapi ada kok kami antar teman itu selalu mengingatkan berdoa. Doanya apa ya? Doanya langsung dikasih. Doanya itu sudah itu tapi iya. Ya memang itu tadi. Ya dua itu tadi. Apakah ada ini bukan saya untuk menyatakan bahwa itu ada. Apakah ini juga tergantung dari pemimpin kita? Tidak ada saran sedikit pun, tidak ada saran kembali kepada Allah. Karena saya lihat kayak di Brunei Darussalam itu kan dia langsung menyatakan kembali kepada Allah. Itu apakah ada yang seperti itu? Pemimpin itu kan bertanggung jawab penuh kembali kepada Ya. Allah. Jadi kalau sudah ke sana walam ya. Kan sudah diwakili sama presiden. Mana? MUI dia. Wakil ketua MUI dia. masih ya dia masih. Iya. Jabatannya apa ya? Iya. Itu karena jadwal. Jadi memang ya pemimpin ini kan ada dua arah kalau menurut Quran. Ada pemimpin yang memimpin masyarakat dengan aturan-aturan diberikan oleh Allah, dengan kesabaran dan sebagainya. Ada pemimpin yang mengajak ke neraka. Tidak langsung mengajak ke neraka, tapi perilakunya, tindakannya dan sebagainya tidak mengarah ke kebaikan. Atau apa? Kita bisa mengambil hikmah ini untuk mengungkap itu loh seperti itu kan. Yeah. Cuma ya sekarang memang harus hati-hati untuk mengungkap dulu pemimpinmu hati-hati. Tapi mereka udah Kembali pada Quran, tidak apa. Nah, artinya mereka sudah merasa dia didukung oleh sekian banyak elemen, ya, Iya. tapi kerjanya nggak bagus. Nah, ketika dari unsur yang frontal kayak nggak bela dia, ini ngajuin kan gitu Pak. Iya. Nah, kan dihantam, kamu dulu kan nggak membela saya, loh, yang membela kami loh sekarang nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Ya
lagu. Ini kalau di ranah politik. Iya. Ya mudah-mudahan segera ada kesadaran, terutama dari pemimpin-pemimpin kita. Ada kesadaran dan balik lagi kepada kita masyarakat. Dua itu ayo, usaha dan doa. Usaha diantaranya itu tadi. Sudah diingatkan Pak ya, di 172 itu. Ketika Allah mengeluarkan dari Subi, ya kan, terus roh kita ditanya, siapa penggantimu? Ya. Nah ini kan udah tauhid Pak. Nah ketika kita dikasih pendengaran, pendengaran dan sebagainya, dunia inilah akhirnya kita harus berpikir sampai melawaikan gitu. Salah satunya corona ini kan itu. Iya. Mudah-mudahan ayat-ayat itu mengingatkan kita. Makanya kan mengapa Allah pakai membuat perjanjian dengan bayi yang sudah ditiup tadi, supaya besok tidak ada orang berkata aku tidak. Tapi memang sekarang kalau kecenderungannya kan ada apa-apa musibah, bencana itu mesti gejala alam. Ya. Lupa bahwa Allah itu Rob. Ya. Itulah. Nah, di situ bedanya barangkali orang yang mau ngaji dengan yang tidak mengaji. Kalau kita, Isau tidak sekedar mengatakan ya, ini fenomena alam, tapi kita yakin semua musibah yang terjadi itu atas izin Allah, kehendak Allah. Wong ayatnya kan begitu. Jadi apa saja musibah yang terjadi ini atas izin Allah. Kemarin ada orang berkata, Pak, apa kira-kira ini ada upaya-upaya untuk kita tidak sesuudon. Apa saja yang terjadi musibah ini atas izin Allah. Kalau kita kembali ke surat Al-An'am 96 itu kan disebutkan bahwa penduduk yang beriman dan takwa. Apakah itu saja Pak? Iya. Tinggal di situ. Adapun yang nuruti hawa nafsu, ya, mengikuti yang rendah. Walaupun pemimpin seperti apapun, masalah mau beriman dan takwa kan di sini disebutkan dia pasti akan menyusahkan kepada mereka. Iya. Jadi itu kan tidak ada dua, janji Allah, ancaman Allah. Walau anna alal qura amanu wa taqwa. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya Allah kan. Kalau di sini berarti kan tidak harus bergantung sama pemimpin kan di sini ayat ini. Ya, dan memang. Jadi penduduknya saja yang beriman dan takwa, berarti ulama-ulama segera berbuat, kita menyampaikan itu. Maka kembali kalau saya kaitkan dengan hadis, ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, kemungkaran, katakanlah pemimpin melakukan kemungkaran, kita kan tidak boleh diam. Kita tidak bisa hanya berkata yang penting penduduk iman dan takwa. Nah, tapi kan bertentangan dengan ini ya. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu melihat suatu kemungkaran, rubah. Jadi penduduk itu, warga negara, masyarakat tidak boleh diam. Rubah, kata Rasulullah. Dengan apa? Dengan tangan. Artinya kalau kamu punya kemampuan untuk membuat peraturan dan perundang-undangan untuk ngomong kepada penguasa-penguasa, ojo ngono. Tidak mampu Pak. Kita tidak punya kekuatan itu. Dengan lisan. Para ulama, tokoh-tokoh agama Islam, ayo ngomong, nyelingno. Kan begitu maksudnya Ibu. Ayo dilingno. Gak wani Pak ngomong kok. Kata Rasulullah, kalau satu kamu tidak mampu, dua tidak mampu, maka yang terakhir dengan hati. Walaupun itu selemah-lemah iman. Nah ini lalu kembali masyarakat. Yang penting ayo masyarakat. Tapi perlu juga kita ini mengingatkan. Karena apa? Musibah itu kalau terjadi, tidak hanya mengenai orang dolim saja, juga mengenai kita orang beriman. Gunung meletus, sing tumbang bukan hanya gereja, bukan pura saja, masjid ya melok tumbang. Dan memang itu diingatkan oleh Allah. Takutlah kamu kepada Allah terhadap suatu musibah yang tidak sekedar menimpa orang-orang dolim di antara kamu, tapi juga akan menimpa kamu. Ya, seperti corona ini, masih orang ngaku iman ya iso kena. Makanya kita harus berbuat, mengingatkan. Minimal diri kita jogo sing temelanan sambil mengingatkan masyarakat. Begitu ya Bapak, saya kira mudah-mudahan
kita semuanya bersama keluarga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat oleh Allah, kesehatan yang baik, kesehatan yang bermanfaat, diberikan kemudahan rezeki, halalan thayyibah dan barokah, dan kita diberikan kemampuan untuk istiqomah di dalam mengamalkan ajaran Allah ini, istiqomah untuk menyampaikan yang hak, dan semoga kita bersama keluarga kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.